Oke, selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita bertemu pada pelajaran bahasa Indonesia untuk tema 6, panas dan perpindahannya, dan subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, kita akan lanjut. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Yang kedua, membuat kesimpulan isi teks media cetak. Yang ketiga, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran atau peta konsep. Yang keempat, membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Yang kelima, membuat ringkasan teks penjelasan. Selanjutnya, menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Itu tujuan yang pertama. Media cetak adalah sarana atau perantara komunikasi yang dicetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi. Nah, media cetak merupakan bagian dari media massa. Jenis media cetak yang merupakan media massa yaitu koran atau surat kabar, majalah, tabloid, dan lain-lain. Langkah-langkah untuk menjelaskan isi teks dalam media cetak yaitu yang pertama, perhatikan judul teks. Yang kedua, bacalah teks dengan saksama. Ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Selanjutnya, pahamilah setiap informasi penting tersebut. Dan yang terakhir, tuliskan kembali informasi dan kata kunci tersebut. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks adalah dengan membuat peta konsep. Peta konsep adalah cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Perhatikanlah dengan seksama contoh teks berikut ini. Nah, teksnya kalian bisa baca sendiri, yaitu memasak dengan teknik wood fire. Nah, kita sampai ke contoh menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Jadi pertama kita bikin dulu judulnya, kita tarik panah, kemudian kira-kira pengertian dari wood fire itu apa sih? Nah, wood fire adalah salah satu cara memasak makanan dalam tungku batu bata merah besar dan di dalamnya terdapat kayu bakar yang menyala. Kemudian yang kedua, kita bikin kelebihan wood fire. Berdasarkan teks yang tadi, ada 3 kelebihan wood fire, teknik wood fire ini. Yang pertama, menghasilkan aroma yang khas dan kematangan makanan yang pas. Kemudian, yang kedua, sayuran yang dimasak lebih terjaga nutrisinya dan teksturnya lebih renyah. Yang ketiga, seafood menjadi lebih wangi kalau dimasak dengan teknik wood fire ini. Kemudian makanan yang dimasak dengan teknik wood fire itu yang pertama pizza, terus ada sayuran dan seafood. Selanjutnya, membuat kesimpulan isi teks media cetak. Nah, sama seperti materi sebelumnya, ini pengertian dari kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Nah, pokok pikiran yang terkandung dalam sebuah paragraf umumnya terdapat dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang sering berada di awal paragraf. Bacalah teks di bawah ini. Nah, kita perhatikan kalimat utamanya. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, dari kalimat utama tersebut dapat kita tarik pokok pikiran, yaitu pokok pikirannya yaitu proses pembentukan embun.
Tujuan selanjutnya membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Nah, perhatikan teks di bawah ini. Kalian bisa baca sendiri. Sekarang coba perhatikan diagram atau peta konsep di bawah ini. Kita buat tungku jimat. Nah, tungku jimat ini dibuat oleh Supriyanto. Kemudian teknik pembakaran tungku meminimalkan pembakaran oksigen. Minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Dan singkatan tungku jimat ini merupakan singkatan dari tungku energi hemat. Kemudian kita dapat tarik kesimpulan, tungku jimat adalah tungku energi hemat yang dibuat oleh Supriyanto. Tungku tersebut meminimalkan penggunaan oksigen sehingga dapat mempercepat peningkatan suhu. Tujuan yang terakhir, membuat ringkasan teks penjelasan. Nah, ringkasan adalah tampilan dari suatu bacaan atau cerita yang disajikan secara singkat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan bisa kalian baca sendiri. Oke, terakhir tugas di rumah. Bacalah teks Rumah Iglo dari buku Bupena, buku penelitian, buku penilaian kita. Kemudian di halaman 39 itu, kemudian tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks di atas. Yang kedua, gambarkan diagram mengenai pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, kumpulkan tugas di Google Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan.